Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, bagaimana untuk tahun 2021? Ini pesan Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Tahun 2020 saya sudah khotbah di sini juga, omong sama Michael juga, bahwa bulan 6, bulan 7 stagnat ekonomi. Ekonomi akan berhenti. Siapa yang ingat saya khotbah itu angkat tangan coba. Stagnat ekonomi. Sampai kemana? 2023. Ingat? Coba angkat tangan lagi. Nah, 2023. Dan ingat, deflasi inflasi akan bertemu di 2021, tepatnya bulan April. Deflasi adalah penurunan daya beli, inflasi nilai mata uang turun. Dan itu akan terjadi tepatnya bulan April. Sekarang sudah mau memulai. Kedelai naik, betul? 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 Ukuran tempe nanti berkurang. Nah, ingat, besi, aluminium sudah mulai, betul? Tapi itu belum apa-apa, itu masih permulaan. Karena nanti deflasi dan inflasi akan jadi satu, tepatnya bulan April. Daya beli masyarakat turun, inflasi terjadi. Tapi inflasi ini terselubung karena ada deflasi. Nah, saudara, tahun 2014 waktu saya mengkhotbahkan ini, itu dianggap orang gila. Pesan Tuhan itu saya dapat tahun 97-98, sebelum kerusuhan pokoknya. Waktu itu Tuhan beritahu pada saya bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya akan datang 2018, 2019, dan badainya 2020. Dan di situ Tuhan memberitahu saya bahwa nanti terjadi stagnat ekonomi, ekonomi berhenti. Bulan 6, bulan 7. Menuju tahun 2023, setitik terang datang. Waktu saya mengkhotbahkan itu dianggap orang gila, halusinasi dan bohong kibul. Tapi itu saya khotbahkan terus bertahun-tahun. Nah, dan apa yang terjadi? 2019 banyak orang bernubuat. 2020 tahun berkat, tahun mujizat. Tapi saya tetap 2019 berkhotbah, 2020 lah badainya krisis ekonomi dimulai. Waktu saya khotbah 2019 tambah cacian, makian, dikatain macam-macam, saudara. Tapi saya tetap kayak khotbahkan terus. Karena apa? Kalau Tuhan sudah berfirman, tidak bisa dibatalkan. Kalau Tuhan sudah berbicara, tidak bisa dicabut, saudara. Dan apa yang terjadi? Januari 2020, Pak Gilbert ditanyain banyak orang. Itu orangnya Pak Gilbert, karena saya kan dibimbing Pak Gilbert. Ngatakan 2020 badai ekonomi. Mana buktinya? Saya suruh buktiin. Pak Gilbert ngomong gini, ini kan masih Januari, belum akhir 2020. Kita lihat nanti, kalau itu memang pesan Tuhan yang disampaikan, tidak bisa meleset, tidak bisa batal. Apa yang terjadi? Bulan Maret, April, Corona, betul? Semua yang mencaci maki saya berhenti, tutup semua. Kenapa? Ngerasain sendiri, betul? Dan waktu itu dikatakan bulan 6, bulan 7, stagnat ekonomi, ekonomi berhenti. Teori ekonomi apapun mengatakan apa dasarnya. Tapi kalau sudah Tuhan ngomong berhenti, berhenti semua, betul?
bulan 6, bulan 7, yaitu apa? PSBB, betul? Di mana-mana ada lockdown di berbagai negara. Nah, di berbagai negara ada lockdown. Indonesia PSBB, hanya beda tipis saja. Dan ingat saudara, suatu kali saya punya kawan, itu dia ahli ekonomi lulusan UI. Dia ngomong-ngomong, para profesor, doktor, ya dia cerita, ya pokoknya yang karburator botak bocor-bocor lah, yang ahli-ahli ekonomi rapat. Waktu rapatnya mereka berkata demikian, kawan saya ada di rapat itu, dia juga ngajar di ekonomi juga, dia ahli ekonomi di keuangan makro dan mikro. Langsung dia ngomong gini, para profesornya ngomong gini, untuk pemulihan ekonomi di Indonesia tidak bisa setahun 2 tahun. Ekonomi Indonesia mulai akan pulih dan bangkit mulai 2023 awal. Langsung kawan saya ngomong, ini para profesornya kelihatannya ngelihat YouTube-nya Dautoni gitu. Karena kok ngomongnya 2023. Itu 2020. Profesor ngomong. Dan mereka berkata apa? Semua hukum ekonomi yang kita pelajari semua gugur. Taruh di belakang meja semua. Karena ini tidak ada dasar hukumnya, sehingga terjadi stagnat ekonomi. Dan perlu kita tahu kapan. Dan 2019, 2012 udah tak khotbahkan berulang-ulang supaya semua berkebun. Masih ingat enggak ada? Siapa yang ingat tak suruh semua berkebun? Angkat tangan. Nah, kenapa saya nyampaikan supaya semua berkebun? Karena tidak ada kerjaan. Kalau semua ingat stagnan ekonomi berhenti. Di rumah apa? Depan tembok, belakang tembok, samping tembok, atas plafon. Betul? Betul? Kalau tidak ada kerjaan, apa yang terjadi? Makan tidur. Nyiptain apa? Sancam, betul? Betul? Jadi tambah gemuk, betul? Betul? Makan tidur. Makanya Tuhan tuh baik. 2020 awal, 2019 sudah saya khotbahkan, semua suruh berkebun. Makanya saya siapkan kebun itu 3 tahun sebelum tahun 2020. Kenapa? Udah siap-siap supaya ada kerjaan. Nah, makanya semua tahun lalu saya berkhotbah semua harus berkebun. Nah, apa? Kenapa? Supaya ada kegiatan, betul? Supaya tidak jenuh. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan itu berkebun. Ingat, Adam dan Hawa mengelola Taman Eden, berkebun itu. Keluar diusir, berternak. Jadi sekarang saudara, untuk ngisi kesibukan, semua yang di rumah, kos, kontrak, punya tanah, semua berkebun sama beternak. Ya beternak ikan lah, beternak apa, terserah saudara. Karena ingat, kondisi seperti ini sampai tahun 2022. 2022 tepatnya awal Januari. Ingat saudara, tepatnya awal apa? Januari. Kita semua belajar normal. Kalau sekarang masker semprot sana, semprot sini, nyemprot sana, nyemprot sini, betul? Dan ingat, saya beritahu ini adalah pesan Tuhan untuk saudara. Makanya Tuhan beritahu 2019 untuk berkebun semua. Ada yang kritik tentang kebun-kebun ya. Sekarang ya kalau tidak ada kegiatan gimana? Betul? Kalau engkau berkebun minimal ada kegiatan dan ada yang dihasilkan. Betul? Dan kalau tidak dijual dimakan sendiri. Berkebun udah. Karena kondisi seperti ini akan sampai 2022. Sampai kapan saudara? Ingat, vaksin seluruh Indonesia tidak bisa 3 bulan, betul? 1 tahun. Nah, selama 1 tahun
kalau ndak ada kegiatan. Bangun tidur, makan lagi. Bangun tidur, makan lagi. Nyiptain sancam, betul? Betul? Nanti habis PSBB timbang berat badan semua. Jadi saya beritahu. Makanya saya ini ada kebun, begitu dekat langsung ke kebun. Nah, dan yang paling sakti sekarang adalah orang demam dan batuk. Bubar, betul? Jadi saya beritahu. Dan ingat, 2022, tahun berapa saudara? 2022, Januari, baru kita semua belajar. Ingat, belajar. Pak, coronanya berhenti kapan? Tuhan tidak memberitahu. Tuhan hanya memberitahu belajar normal. Itu 2022. Nah, tetapi deflasi inflasi bertemu April tahun ini. Itu sudah saya khotbahkan tahun lalu. Ya Pak Michael ya. Dan ingat 2022 Januari baru belajar normal. Dan waktu itu saya beritahu saudara, ingat, sekarang saya beritahu suatu masukan saudara mengerti. Ingat, bunga bank sekarang diturunkan untuk supaya uang para pengusaha itu keluar dari bank untuk perputaran ekonomi. Kenapa? Banyak orang takut untuk berinvestasi posisi seperti ini. Betul? Betul? Nah, walaupun diturunkan, uangnya tetap ada di bank. Sekarang bank banyak uang, saudara. Nah, banyak uang. Kenapa? Banyak orang nyimpen uang di bank karena untuk dikeluarkan investasi mereka ragu-ragu. Nah, sedangkan Indonesia mencetak uang. Katakan udah 800 ya, 700 atau 800 triliun. Nah, uang lama dan uang baru akan bertemu setelah corona ini selesai. Terjadi apa? Inflasi, betul? Makanya saya beritahu saudara dari tahun lalu untuk beli tanah. Karena pada waktu krisis ekonomi, kalau 2014 saya khotbahkan, pertama tanah, kedua adalah emas. Dan waktu itu saya khotbah tanah dan emas itu berulang-ulang. Dan apa yang terjadi? Kalau sekarang emas udah naik tinggi, betul? Mau ndak mau apa? Yang pertama, tanah. Saudara yang punya uang, diberkati uang, belikan tanah semua. Karena kenapa saat ini beli tanah? Karena daya beli masyarakat turun, harga tanah mau ndak mau diturunkan. Nanti ada supaya laku. Kalau saudara beli, saya beritahu pinggir kota saja supaya tidak kemahalan. Dekat pintu tol, dah itu. Karena 2023 waktu ekonomi bergerak, harga akan naik semua. Pak, naiknya tanah 2023 atau kapan? 2023 itu baru mulai. Dan naiknya kapan? Ditanya Tuhan sendiri. Tapi yang jelas 2023 setitik terang akan menyinari bangsa ini. Amin. Amin. Berarti kita nanti akan belajar normal lagi, hidup normal lagi. Kalau sekarang new normal. Nah, tapi belajar hidup normal itu tahun 2022. Nah, dan posisi seperti ini ingat. Ingat, saudara. Saudara boleh coba. Saudara ke pasar aja. Uang 50.000 belanjakan, dapat apa? Nggak usah terlalu banyak jutaan. Saudara punya uang 50.000, belanjakan di pasar. Dapat apa? Artinya apa? Inflasi sudah mulai. Nanti saudara. Nah, kalau posisi seperti ini, ingat. Ada dua. Tanah dan emas. Jelas saudara? Emas udah susah karena harga udah tinggi. Tanah. Dan kelola tanah untuk berkebun. Kenapa berkebun? Ingat, karena kondisi seperti ini sampai tahun depan. Januari 2022 baru mulai normal. Baru mulai. Ini pesan Tuhan untuk saudara.
Tahun lalu banyak orang ngomong nanti November semua selesai.